Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali lagi di media pembelajaran kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1. Lihatlah lingkunganmu di malam hari. Cahaya lampu bersinar menerangi jalan, sekolah, dan rumah kita. Listrik telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana lampu-lampu di rumah dapat menyala? Tahukah kalian proses perjalanan arus listrik pada lampu-lampu di rumahmu? Listrik pengubah wajah dunia. Tokoh penemu arus listrik adalah Michael Faraday. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Jalur distribusi listrik dari pembangkit ke konsumen dimulai dari pembangkit listrik, kemudian ditransmisikan lalu didistribusikan ke rumah atau industri dan tempat publik lainnya. Rangkaian listrik terbagi menjadi dua, yaitu paralel dan seri. Rangkaian listrik paralel. Berikut. Rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang secara paralel. Rangkaian seri. Rangkaian seri merupakan sebuah rangkaian listrik yang komponennya disusun secara berderetan hanya melalui satu jalur aliran listrik. Pada rangkaian seri, baterai dan lampu diletakkan sejajar. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu, atau tidak ada percabangan. Jika terdapat lebih dari satu lampu pada rangkaian seri, maka jika satu lampu dibuka atau aliran dari satu kutub baterai diputus, maka semua lampu akan mati. Baterai merupakan sebuah benda yang dapat atau bisa mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Fungsi baterai adalah sebagai sumber energi. Terdapat kutub positif dan kutub negatif pada baterai yang harus diletakkan dengan posisi kutub positif bertemu dengan kutub negatif. Reflektor adalah sebuah alat yang memantulkan cahaya, suara, atau radiasi elektromagnetis. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya lampu ke senter. Logam penghantar fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Saklar untuk menghubungkan dan memutus arus listrik yang mengalir ke lampu. Jika komponen-komponen utama tersebut dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti berikut. Jika kepala senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti berikut. Rangkaian listrik pada senter terdapat pada baterai yang diletakkan sebaris. Pada rangkaian seri lampu, lampu-lampu juga diletakkan sejajar dalam satu baris. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian seri hanya berada dalam satu aliran kabel yang menghubungkan semua lampu. Kabel adalah untuk mengalirkan arus listrik dari baterai hingga mencapai lampu. Terdapat dudukan lampu untuk mengaitkan tembaga pada kabel, sehingga arus listrik akan mencapai filamen pada bagian dalam lampu.
Pengaruh listrik dalam kehidupan. Pengaruh listrik dalam kehidupan. Sebelum ditemukan listrik dulu, menyetrika baju menggunakan setrika arang. Komunikasi hanya dilakukan secara tatap muka di satu wilayah saja. Masyarakat hanya bekerja di siang hari. Belajar penerangannya menggunakan lampu minyak atau lilin. Kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya hanya dilakukan di siang hari. Setelah ditemukan listrik, sekarang menyetrika baju menggunakan setrika listrik bisa melakukan komunikasi jarak jauh, akses informasi semakin tinggi. Kegiatan bekerja bisa dilakukan di malam hari. Belajar lebih nyaman dengan adanya lampu listrik. Kegiatan pentas seni tradisional dan sejenisnya bisa dan banyak dilakukan di malam hari. Mari kita cari tahu pengaruh listrik terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Kalian dapat menemukan informasinya dari ayah atau ibu di rumah. Demikianlah materi yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat anak-anak, selalu jaga kesehatan, jaga jarak, gunakan masker jika keluar rumah, dan cucilah tangan setelah kalian melakukan aktivitas apapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.